Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, dulur-dulur, kawan-kawan, berjumpa lagi dengan kami dari channel YouTube Ma Guru Margo Mulyo Guyub Rukun. Gimana kabarnya, masih betah puasa ya? Ini adalah hari ke-21 puasa Ramadan pada tahun 2022. Semoga kita semua masih tetap konsisten, masih tetap kuat menjalani ibadah puasa hingga nanti kita menuju hari kemenangan. Tepatnya adalah Hari Raya Idul Fitri. Nah teman-teman, kali ini kita masih akan mengangkat salah satu tema, yaitu tema kuliner. Nah kali ini mari kita ikuti jenis kuliner apa yang akan kita review. Kita ikuti proses pengolahan dari kuliner ini. Ya, jadi namanya kenul. Ini nama ini sudah saya kenal sejak saya kecil ya. Di tempat lain barangkali ada yang menyebut entek-entek atau ento-ento. Tetapi sejak saya kecil saya menyebutnya dengan kenul. Nah, bagaimana prosesnya teman-teman? Prosesnya mari kita ikuti. Ini parutnya sudah siap guys. Terus ini kita siapkan ketelanya yang akan kita parut. Nah ini di depan saya sudah ada beberapa hal ketela yang akan diparut. Kita siapkan wadahnya dan tentu saja adalah parutan. Ngelangi marut tapi sampean. Nah ini ketelanya sudah kita kupas ya. Telone wis dionceki, lek iso dipilih telo sing enak. Ojo sampai telo ora enak, lek ora enak percuma. Jadi di pasar pun meskipun kita tidak tanam ketela sendiri, kita bisa beli ketela di pasar. Termasuk ketela ini tadi, ini saya beli dari pasar. Nah setelah kita kupas, kita cuci yang bersih, terus kemudian kita parut. Bisa ora? Awas tangannya. Anak-anak juga perlu kita perkenalkan, artinya kegiatan mengolah makanan atau memasak makanan juga merupakan kegiatan yang edukatif yang bisa kita perkenalkan kepada anak. Kenapa? Karena anak-anak juga perlu juga ya untuk mengetahui atau memahami bagaimana proses sebuah makanan hingga kemudian tersaji di atas meja makan dan siap disantap. Kita tidak bisa membuat anak-anak hanya instan saja untuk membeli. Perlu juga kita memperkenalkan proses-proses bagaimana makanan itu berasal dari bahan utama, kemudian diolah dan siap untuk disantap. Kalau perlu, anak-anak itu kita libatkan dalam proses pembuatannya. Jadi seperti ini ya. Go. Piye, asik apa? Hati-hati keparut loh. Parut. Gantian ya. Jeruk parut loh. Jadi jeruk. Awas hati-hati. Sampean ngerti telone kau ngendi apa ora? Ngerti. Kau ngendi? Kok Amazon. Kok Amazon. Syukur angger. Rusia. Ura. Kok Ukraina. Selain konsep ketahanan pangan, saya pikir kita juga harus mengenal satu definisi lagi, yaitu konsep keanekaragaman pangan. Kenapa ini penting? Bahwa makanan yang dimasukkan dalam tubuh kita itu sebenarnya butuh berbagai macam nutrisi, berbagai macam kandungan, sehingga kebutuhan untuk mengkonsumsi berbagai macam makanan dengan berbagai kandungan yang ada di dalamnya itu menjadi penting. Nah, Bapak Ibu, terutama bagi yang punya anak-anak, bagi anak-anak kecil yang sudah tumbuh dewasa gitu ya, keanekaragaman pangan ini penting diperkenalkan kepada anak-anak, karena ini terkait bagaimana berbagai macam rasa, entah itu rasa kecut, rasa manis, rasa masam,
dan lain-lain atau rasa asin itu juga perlu sekali ya untuk anak-anak yang sudah tumbuh. Karena apa? Ketika berbagai macam yang rasa yang sensasional, misalnya rasa yang tingkat rasanya itu sangat tinggi gitu ya, seperti rasa kecut, itu juga perlu diperkenalkan kepada anak-anak. Karena apa? Saraf-saraf pada organ-organ yang ada di tubuh kita, terutama saraf yang berhubungan dengan otak dan ke seluruh tubuh, itu memang butuh diperkenalkan dengan berbagai rasa. Itu adalah sebuah pengalaman yang sangat penting. Jadi pengalaman manusia, terutama anak kecil yang harus tumbuh, terhadap rasa itu adalah pengalaman sensorik maupun pengalaman yang akan memicu perkembangan otaknya. Nah, dalam hal ini enak nggak? Gurih. Jadi sebelum anak-anak itu nanti tumbuh menjadi remaja dan menjadi orang dewasa yang terus berkembang gitu ya, pengalaman pertama sebelum mereka mengalami berbagai macam perjalanan hidup yang dihadapi ketika mereka bergerak kemanapun mereka pergi, itu sebenarnya pengalaman yang paling pertama yang dirasakan oleh anak itu adalah rasa. Dan rasa ini ada pada berbagai macam olahan makanan. Nah, disinilah teman-teman, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya melibatkan anak-anak kepada pengalaman merasakan makanan beraneka ragam, juga melibatkan mereka pada proses-proses bagaimana pengolahannya. Saya pikir merupakan salah satu bentuk edukasi atau pendidikan yang tak kalah penting gitu ya, dengan pendidikan yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah. Kawan-kawan, dulur-dulur, kita siapkan bumbunya ya. Jadi bumbunya itu ada lombok, bawang brambang, bawang merah, dan bawang putih. Tapi disarankan bawang putihnya itu banyak, karena perpaduan antara bawang putih dengan ketumbar itu sudah merupakan rasa yang luar biasa, menjadi rasa yang menyangga dari cita rasa kenul. Jadi katakanlah misalnya bumbunya hanya ketumbar dan bawang putih gitu aja sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau kita mau lebih, kita kasih lombok biar ada rasa-rasa pedas gitu, itu akan bagus. Kita tambahi juga dengan garam, dan ini juga saya tambahi dengan masako untuk menambah rasanya. Nah, ini nanti juga akan kita kasih kresek ya, kresek teri. Jadi ini adalah kenul kresek. Jadi kenul itu biasanya bisa dicampur apapun, bisa udang, bisa kepiting yang digerus-gerus, itu enak banget ya. Jadi seperti itu bumbunya. Nah, ini bumbunya kita aduk-aduk guys hingga lembut ya. Semakin lembut akan semakin baik, karena nanti semakin bisa berpadu dengan parutan ketela yang sudah kita lakukan tadi. Nah, kemudian kita campur, kita mix bumbu dengan parutan ketela tadi. Pakai tangan aja ya. Saya jamin tangan saya ini bersih, steril. Sekarang kita aduk-aduk. Pastikan bumbunya menyebar dan merata di seluruh parutan, termasuk juga ikan terinya. Ini sayangnya terinya kurang kecil ya, jadi kalau lebih kecil itu lebih bagus. Kadang juga dicampur udang kecil-kecil, ebi atau umban, itu kadang juga lebih sedap. Nah, ini sudah mulai mencampur, menyatu. Nah, tinggal kita
melakukan penggorengan setelah ini. Aslinya ini lebih mantap kalau pakai jari, tapi saya nggak mau kotor. Nah, ini kita siap, sudah kloter pertama penggorengan calon kenul. Artinya nanti akan disebut kenul jika sudah masak. Marco mangan tuh, Bang. Nah, beginilah dulur-dulur, teman-teman, kawan-kawan semuanya, terutama kawan-kawan yang ada di Margomulyo. Jadilah kemudian kuliner atau olahan atau makanan bernama kenul. Jadi wujud fisiknya seperti inilah.